warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 Micro Teaching tingkat SMP ya. Kita berada di SMP Islam Asyikronia ya. Tujuan untuk mencari solusi masalah umum yang ada di tingkat SMP. Kalau mau lihat keseruannya, yuk kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Hidayah Adabi ya Ibu ya. Prodi PAI Pendidikan Agama Islam semester 5 ya. Jadi kami ditugaskan untuk wawancara ya Bu ya tentang permasalahan umum yang ada di sekolah SMP. Ya. Mungkin perkenalin dulu. Perkenalan diri. Oke, ya. Nama saya Davin Farezi, Ibu. Davin. Dipanggil Davin. Ya, Kak Davin. Silakan. Saya Anissa Pujianti. Kanisa. Muhammad dari Hidayatullah. Ya. Muhammad Arif berarti. Arifin. Arif. Ya, dan ada Mas Edon. Ya, silakan. Ya, lanjut. Ya. Jadi mungkin kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan Bu tentang masalah umum yang ada di SMP ini SMP ya. buat pengalaman kita ya sebagai mencari solusi Bu ya. Saya mulai saja Ibu ya Iya, untuk iya. pertanyaan pertama ya. Jadi pertanyaan pertama mah begini Bu, bagaimana cara mengatasi siswa yang sering datang terlambat ke sekolah? Solusinya ya. Tomat. Bisa di ini Bu Nanti ke saya. dikasih solusi gitu. Kalau untuk solusi siswa datang terlambat kita lihat dulu. Kalau baru satu kali masih kita kasih tahu ya. Masih kita bimbing arahan sekali 2 kali. Tapi kalau untuk kesananya baru di situ ada tindakan tegas seperti memberikan kayak hukuman gitu ya. Tapi hukuman juga bukan hukuman juga sih, Iya, kayak toleransi juga sih konsekuensinya kepada anak-anak. Nah, kan mereka ketika datang terlambat kita tanya dulu, kenapa bisa datang terlambat, begitu kan? Misalkan kesiangan bangunnya, kok bisa, gitu kan? Karena begadang, berarti kan itu yang harus dikurangi. Misalkan dia terlambat lagi, seperti itu lagi. Nah, yang ketiga kali baru kita beri hukuman. Hubungi juga orang tuanya, gitu. Kalau yang kan kebetulan siswa kami juga ada yang di Kobong ya. Nah, kita titipnya kepada pengurus Kobongnya, gitu. Kebetulan, alhamdulillah, kiainya juga yang punya Kobongnya ikut kerjasama juga sama kita, gitu. Memang di tahun sebelumnya masih banyak kelonggaran ya Pak ya, masih kurang ketat lah gitu. Sekarang alhamdulillah antara sekolah dan pihak Kobong kita bekerja sama, antara sekolah dan wali murid juga sama kita bekerja sama. Jadi diaktifkannya dari mana? Dari wali kelas. Ya, jadi pendekatan dari kelas juga. Kemudian taruh pula ini kesiswaan juga turun. Gitu. Dari wali kelas ke kesiswaan. Ada tahap ya Bu ya. Berkala. Proses. Jadi nggak langsung terlambat. Ya, nggak langsung ngejudge gitu. Kita harus tahu permasalahan si anak itu Iya. apa. Supaya Baik Bu. jangan langsung main hakim. Lagi saya kan di sini ya sering lah mengenai hal kayak gitu, ya pasti anaknya ditanya dulu. Ya kalau seandainya masih berulang, konsekuensinya di kita paling pengurangan istirahat. Pengurangan gitu. Ya, sekarang di Atau enggak pulangnya ya Pak. Kalau enggak pulangnya diterlambatkan. Diterlambat. Itu pun kita kasih info ke Konsekuensi. orang tuanya dulu. Wali kelas, koordinasi oleh wali Iya. kelas ke orang tua. Jadi tidak ada miskomunikasi. Takutnya kan anaknya ke rumah pulang cerita ke orang tuanya aneh-aneh. Makanya kita konfirmasi dulu ke wali kelas ke orang tua biar nggak ada miskomunikasi. Jangan sampai kita di sini ketat, orang tuanya biasa-biasa. Iya gitu. Baik Ibu, soal berikutnya, pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan jika siswa melanggar aturan seperti membawa ponsel ke kelas? Gitu Ibu. Kalau siswa membawa ponsel ya, ya pertama pastinya kita melakukan penyitaan. Kemudian kalau dari kesiswaan dulu ya, kalau dari kesiswaan tidak sanggup baru ke saya sebagai kepala sekolah. Jadi kesiswaan dulu biasanya itu 1 hari apa ya disimpan di sekolah, besok baru dikembalikan.
gitu. Kan udah tertera jelas di sini tata tertibnya Dan tetap dilarang membawa alat komunikasi. Karena dampaknya kan banyak di remaja sekarang kan negatifnya daripada positif. banyak mengganggu. Ya, mengganggu proses pembelajaran. Makanya kita di sini diadakan mau HP, bawa HP. Seperti itu sih. Dan orang tua pun tanda tangan. Jadi peraturan-peraturan yang ada di sini pun orang tua kan dirapatkan dulu semuanya, harus mengetahui peraturan di sini dan tanda tangan yang menggunakan matra. Jadi Rapat nggak wali boleh murid. bawa alat komunikasi sekali. Kalau ada kita sita sehari, datang lagi seminggu, datang lagi orang tuanya harus ngambil surat pernyataan. Jadi surat pernyataan ini juga kita sebelum melakukan KBM, wali murid itu rapat semua. Jadi ada persetujuan di situ dan tanda tangan di atas materai ya Pak ya? Iya betul. Tanda tangan di atas materai. Jadi kalaupun kita memberikan hukuman atau apa kan sudah ada tata tertibnya, sudah ada perjanjian antara pihak sekolah dan wali murid. Gitu. Jadi tidak ada disalahkan. Jaga-jaga kan. Jaga-jaga takutnya. Ada lagi? Baik, berikutnya Ibu ada pertanyaan 3, apa upaya yang efektif untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya tata tertib sekolah? Kalau untuk kesadaran ya, tentunya kita melakukan deep learning, pendekatan ya kepada siswa, tidak bosan untuk memberikan nasihat. Itu sebenarnya yaitu kita sebagai guru bukan hanya sekedar guru, tapi ada jiwa kita sebagai guru. Gimana sih antara orang tua kepada anak gitu kan? Kalau memang kita sayang sama sama siswa itu, sayang sama si anak, pasti kan kita apapun ya kita berikan kan gitu. Sama halnya seperti guru juga kepada siswa, ya itu melakukan pendekatan supaya nanti kan juga lama-lama anak paham gitu, ngerti kalau kita ngobrolnya dari hati ke hati ya, karena memang sudah ada contohnya dari beberapa siswa gitu. Alhamdulillah ketika kita bicara dari hati ke hati, mereka juga kan sama, siswa juga pasti punya perasaan ya. Kita nggak boleh egois kan sebagai orang tua, kita juga harus mendengarkan gitu keluhan mereka. Kalau udah dari situ kan enak, dari pendekatan. Oke baik, selanjutnya Bu, bagaimana sekolah menangani kasus bullying di kalangan siswa? Sekolah menangani kasus bullying, pertama yaitu sama ada peneguran dari guru ya, dari guru, semua guru, kesiswaan, yayasan pun juga sama. Nah, supaya anak biar kapok, dengan cara apa? Kita pernah mengundang Kapolsek. Sampai anak-anak ini kita melakukan persetujuan dengan cara tanda tangan satu spanduk besar, situ siswa semua tanda tangan. Karena perjanjian ketika ada pembulian yang benar-benar parah itu kita sudah ada callingan ya sama Kapolsek ya. Jadi kita bisa menghubungi Bapak siapa ya, lupa saya. Udah lama juga. Lupa saya Ya, Bapak. untuk pembeli itu tentunya semua pihak harus bekerja sama, bukan hanya guru, polsek, semuanya. Dari anaknya pun harus kita sering ingatkan. Dan salah satunya poster-poster, nah itu penting. Iya, poster-poster. Ada bullying, terus di situ juga ada peraturan-peraturan dilarang bullying. Dan itu jelaskan poin-poinnya ke anak-anak, insya Allah anak-anak pasti ngerti. Dan tentunya orang tua juga sama. Kita hubungi, nggak kasih tahu juga bahwa di sini tidak boleh ada namanya bullying. Seperti itu sih. Ada lagi. Sudah pernah terjadi belum? Kasus bullying, kalaupun terjadi tuh yang si baik itu di luar ya, Di luar. bukan sekolah. Kalau pembulian di sekolah di sini sih ya masih di bawah standar kayak orang tua gitu kan, saling mengolok-olok orang nama orang tua. Tapi alhamdulillah sekarang sudah agak berkurang karena yaitu kita nggak lupa yang namanya tidak boleh membuli gitu kan. Karena kan ada yang data itu sampai anak siswa dimasukin ke dalam kamar mandi. Itu udah parah banget ya. Ya, akhirnya kan di sekolah Negeri ya? Ya, ada di MTS itu. Alhamdulillah sih di sini belum pernah sih ya. Pada intinya sih kitanya tegas. Harus tegas. Ada juga yang dimasukin ke dalam kulkas bekas sampai berjam-jam. Yo. Astagfirullahaladzim, untung tuh anak nggak mati ya. Makanya Itu di dalam sekolah. iya kan mungkin di sekolah mungkin ada
gudang bekas ya, semua barang bekas taruh di situ. Jadi setiap ada orang yang sekiranya dibullying dimasukin ke dalam situ. Jadi mungkin Nah, menurut begitulah. mereka happy, tapi kan menurut yang dibully Iya, ya ini itu ya. kan bisa ke mental karena Iya. bisa merusak ke mental pasti ya. Yang Itu sampai sekarang kalau kita sih mendatangi Kapolsek ke sekolah, jadi memberikan arahan tentang bullying, narkoba juga sama. Jadi bukan hanya tentang bullying aja gitu, narkoba, Banyak kerasa. kekerasan itu. Hukuman pasal-pasalnya kan dikasih tahu kalau sama Kapolsek ya. Iya. Itu. Berarti ada kerjasama ya Bu? Iya, Gitu. ada Jadi kerjasama. pihak sekolah harus benar-benar kerjasama. Sekolah, Semua yayasan, Kapolsek. Semua wali murid. Murid juga sama kan dikasih tahu. Oke, baik, cukup. Silakan teh lanjut lagi. Dilanjut aja dulu teh. Ya, selanjutnya Bu, apa langkah yang diambil jika ada konflik antar siswa? Jika ada Jika ada apa langkah yang diambil jika ada konflik antar konflik berantem gitu siswa? Ya, mungkin antar siswa. Oh ya, Ibu apa saya nih? Kesiswaan Oke. karena posisinya saya juga kadang di sekolah gitu. Jadi kalau seandainya ada anak konflik, contoh belum berantem, kalau dari pihak sekolah sih saya sendiri sebagai usulan panggil dulu dua-duanya. Tentunya kita tanya dulu, mediasi dulu, kenapa kok bisa terjadi. Ketika si anak itu menjelaskan alasannya kenapa kan kita bisa milih mana yang baik mana yang benar. Biasanya kan dua-duanya salah, ya kan? Dulu pernah sih di sini ya Bu ya, Siapa? berantem anak kelas 7 deh. Yang sampai mecahin Kaca ya? Kaca. Oh Kaca. itu ya. kaca ya. itu pintu kan sampai sekarang Iya, cuma ada segitu doang. kaca-kaca. Yang kelas 7D ini. Yang pojok. Iya, pojok. Tadinya kaca itu full dari atas sampai bawah. Biasanya Akhirnya cuman- diakalin. Kali Karena jadi- ketonjok. Apa sih? Jadi Karena kesel salah. biasa bercanda terus berantem, yang satu mau pukul lagi, tiba-tiba yang dipukul marahnya ke pintu itu. Kesel. Emosinya gitu. Akhirnya dipanggil Biasa. semuanya, ditanya satu persatu permasalahan gimana. Orang tuanya juga. Orang tuanya juga dipanggil ketika itu. Tapi ketika sudah selesai anak-anaknya ini masalah selesai. Habis itu kita laporin ke orang tua. Terus tentunya ada pertanggungjawaban Ganti rugi. nanti. Nah, supaya apa? Supaya si anak berusia nanti mikir ke depannya. Gitu. Biar jangan sampai nanti orang tua saya ganti lagi. Lumayan kan kaca begitu. Itu sih intinya dua hal tadi dulu masalahnya, konfliknya apa. Terus apakah kalian berantem ya berarti cari permasalahan solusinya dari kedua pihak. Ada lagi teman? Lanjut teh. Sampai nomor 7. Lanjut Bu, bagaimana cara membangun hubungan yang baik antara siswa, guru dan orang tua? Cara membangunnya itu pendekatan tadi ya, melalui pendekatan kita terhadap antara wali murid siswa gitu. Tapi biasanya sih yang lebih banyak pendekatan itu kepada wali kelas. Jadi kuncinya di wali kelas. Jadi wali kelas itu harus menyediakan grup anak sama grup wali murid. Jadi ketika ada masalah anaknya nih di sekolahan, langsung kita infokan di grup yang ada di wali murid biar orang tuanya tahu. Kayak tadi kasus barusan dari bayi, anak-anak sudah jam masuk tapi malu pada masuk masih istirahat. Kita foto kirim ke orang tuanya masing-masing. Itu kan salah satu mengingatkan kerjasama antar guru sekolah orang tua. Jadi kuncinya di wali kelas. Wali kelas. Satu lagi nih Bu, untuk menutupi kekurangan sarana prasarana di sekolah, bagaimana pihak sekolah menangani hal tersebut tanpa ada pembengkakan biaya? Untuk menutupi sarana prasarana Yang kurang lengkap gitu. yang kurang lengkap ya berarti kita menggunakan metode lain. Dengan cara apa? Sarana prasarananya apa dulu? Ya, salah perasaannya apa? Banyak. Isinya dari apa? Laboratorium Laboratorium ada. ada. Contoh misalnya lab IPA Misalnya aja lab ya. IPA gitu ya. Nah, lab IPA di sini kan kita belum punya. Kita baru ada lab komputer. Misalkan di lab IPA itu ada praktek gitu kan. Tentang perkenalan anggota tubuh gitu. Di dalam itu bisa kita menggunakan Infocus. Kan Google ya kan udah banyak YouTube ya. Itu gunakan Infocus, guru mata pelajarannya ya. Jadi nggak usah harus susah pakai lab atau pakai patungnya gitu kan. Sekarang mah udah serba canggih gitu kan. Gunakan Infocus, internet kita sudah sediakan gitu. Gunakan semua. Oke, udah. Dah. Saya ya. Mas Davin. Apa strategi sekolah dalam menangani siswa yang memiliki
kesulitan belajar atau kebutuhan khusus? Berkebutuhan khusus kayak memiliki keistimewaan gitu Iya. ya. Di sini ada Di sini untuk yang berkebutuhan khusus pernah ada, tapi kita pindahkan gitu. Solusinya karena kita sudah memberikan contohnya Ndin ya, kasus kemarin dia ini memiliki keistimewaan Disleksia. ya. Jadi kita sudah memberikan dengan cara mengajar baca, terus pakai buku bacaan ada gambarnya, termasuk Pak Ahmad juga turun tangan ya sebagai kesiswaan, terus guru PAUD juga sama turun tangan, ternyata tidak ada perkembangan, masih sama seperti itu. Padahal di formulirnya di situ sudah ada tertera apakah anak memiliki keistimewaan gitu ya, tidak diisi. Jadi tidak jujur juga gitu kan. Akhirnya ketahuan di semester 2 ini di kelas 8 tidak ada perubahan. Kita panggil anaknya dan orang tuanya, kemudian kita beri solusi untuk pindah ke SLB ya Pak ya? Gitu. Terus apa lagi sih tadi? Kesulitan belajar ya? Oh, kesulitan belajar. Kalau anak-anak memiliki kesulitan belajar itu balik lagi ke guru mapelnya ya. Kesulitan belajar bagaimana cara menanganinya. Jadi guru mata pelajaran ini harus banyak belajar intinya gitu. Metode. Mengevaluasi setiap hari gitu. Dan bisa juga sekolah mengadakan seminar. Cuman kita belum melakukan itu. Belum melakukan seminar, belum ngobrol juga sama yayasan. Sebenarnya harus ada seminar untuk guru gitu kan. Jadi bagaimana cara menjadi guru yang asik supaya anak ini cepat paham gitu kan, entah itu melalui lagu-lagu gitu, terus melalui ice breaking permainan gitu kan, gitu ice breaking. Berarti solusinya gurunya dulu ya Bu ya, Gurunya dulu. yang dipelajari seperti seminar gitu ya. Jadi bukan seminar sih ya, sekarang kan sudah canggih sebenarnya, kita Iya, bisa bisa cari sih. juga. Belajar Ya intinya sendiri. dari gurunya harus kreatif juga, nyari metode yang benar-benar asik. Agar anak yang berkebutuhan khusus ini paham gitu. Kasih Yang metode kesulitan asik. belajar. Kesulitan. Kalau yang kebutuhan khusus tadi kita udah solusikan. Udah Pindah. pindah. SLB. Karena kasihan. Iya. Kasihan kan, terus SDM-nya kan di sini kan kurang dari hal SLB kan harus khusus. Nggak bisa kayak gitu. Khusus. Sampai pas ujian aja dia bengong. Kenapa kamu bisa nggak ngerjain? Cari aman kan, dia jawabnya bisa. Dikerjain lah tuh sama teman-temannya. Kerjain maksudnya yang jawaban nomor 1 harusnya benar, B misal jawabnya, dikerjain A, jadi disalah-salahin, kan kesian ya kan ya. Apa namanya, dan si orang tuanya ini kakak ya termasuknya Kakak sih ya, yang mewakili ya, wali murid. Jadi dia tuh mohon jangan sampai dipindahkan gitu. Tapi kita ya bagaimana, kasihan kepada anak. Akhirnya saya ceritakan itu gitu, dan anaknya juga kasihan lah, kita udah ngasih berbagai metode juga gak nyambung. Nggak nyambung karena bacanya aja belum. Karena dan SDM kita juga nggak kurang gitu, memang nggak ada yang khusus itu ya Pak, guru-gurunya juga. Kalau yang kesulitan itu ya berarti gurunya cari metode pembelajaran biar nggak bosan, biar nggak boring. Speaking, Sebagainya ya zaman sekarang tahu sendiri anak-anaknya. permainan gitu. Oke baik, cukup. Lanjut lagi. Lanjut lagi ya. Bagaimana sekolah menangani permasalahan ketidakhadiran siswa secara rutin, baik karena alasan pribadi atau ekonomi? Ini kan kayak siswa ada yang misalnya ada nggak hadir sampai berhari-hari Iya, gitu. Nah itu cara menangani gimana? Cara menanganinya itu kan kita ada absen kehadiran ya. Di situ dari kurikulum sudah dibatasi, batas 15 untuk alfa. Untuk sakit itu dibatas 15. Tapi kalau untuk sakit tidak terbatas, karena kan kalau sakit kita nggak tahu ya sampai kapan sembuhnya gitu dan sakitnya apa. Kalaupun izin juga sama ya Pak, dibatas. Dibatasi. Nah, jadi solusinya tuh dari pas nanti pembagian rapor. Ada surat peringatan. Anak mendapat surat peringatan, orang tua langsung menghadap kepala sekolah dan yayasan. Jadi supaya tahu kenapa anak saya dapat SP. Nih, kasih tahu absennya, alfanya sekian. Sekarang ada cara baru, yaitu wali kelas setiap hari Jumat, setiap akhir minggu gitu, melaporkan kepada wali murid masing-masing.
contoh misalnya Kak siapa? Davin. Kak David alfanya hari ini alfa, minggu ini lah ya, minggu ini tiga hari misalnya nggak masuk alfa. Jadi nanti kasih wali kelasnya kabarin ke orang tuanya supaya tahu gitu orang tuanya. Gitu. Tapi ada nggak Bu yang orang tuanya nggak terima gitu kalau anaknya? Ada Aja. Ada. Tapi sejauh ini sih itu yang si Habsib. oh itu mah yang kemarin, cuman sekarang kan ada cara baru. Oh, iya, Gitu. cara Baru baru. sekarang nih cara sekarang baru. baru. Gitu. Apalagi kan anak-anak yang di Kobong mah kan sama orang tua jauh ya. Nah, itu dia caranya. Setiap minggu wali kelas harus memberikan informasi kepada orang tuanya masing-masing. Gitu. Dengan cara yaitu lihat absen, harus perhatikan absen. Jadi kan untuk apa ada absen ya kalau nggak dimanfaatkan? Itu cara kita yang sekarang ya. Kalau Siap sih. solusi untuk anak selalu hadir Bu agar absen tidak bolong-bolong bagaimana? Yaitu tadi selain ancaman ya pasti ada ancamannya tuh, surat konsekuensi, surat peringatan gitu kan. Oh agar semangat tuh anak. Ya, bukan biar hanya semangat. itu Terus, doang sih ya memotivasi anak juga. sering Jadi, motivasi. gurunya ketika masuk itu bukan hanya nyeramahin doang tapi juga kasih motivasi kamu. Jadi kedepannya itu kalian mau jadi apa kan? Di tata tertib juga kalau nggak salah ada. Jadi 10 sampai 15 menit guru memberikan motivasi kepada anak. Tapi balik lagi ke gurunya. Gitu. Iya, tapi kan yang sekarang kan anak SMP nggak kayak dulu ya, maksudnya banyak yang berkebalikan gitu sifatnya yang mau dengar segala macam. Bener-bener Itu polos ya dulu ya, nggak kayak sekarang bermuka Gurunya dua. harus sabar banget apa emang. Banyak yang bermuka dua ya sekarang. Iya bener banget tuh itu. Itu intinya mah ancaman, bukan ancaman, jadi konsekuensi. Terus nggak lupa juga kerjasama sama orang tuanya. Ya orang tuanya. Jadi kita nggak bisa ngelibatin guru semua. Karena Orang tua. 30% kan anak di sekolah, 70%-nya di rumah. Jadi makanya itu adanya kerja sama orang tua dan guru gitu. Jadi kita sudah, kalau saya kan sering ngingetin tuh di grup wali murid kelas 9 kan pasti ngasih tahu ke orang tuanya, Bapak Ibu anak Ibu sudah pulang, tolong diperhatikan lagi anaknya apalagi kan pas liburan seragam kemarin juga tuh ya. seragam, kelengkapan kayak gitu. Selalu beri nasihat ya. Padahal udah SMP ya, tapi tetap parah. Iya kan itu. Jangan sampai budidaya peraturan TK, SD itu hilang. SMP juga pakai aja nggak apa-apa. Pakai Kayak aja, nggak apa-apa. pulang sekolah ganti baju gitu kan, harus ganti baju terus sampai rumah lah intinya. Ada lagi Mas Dapin? Silahkan Ah. lanjut lagi. Nomor 10. Apa saja upaya sekolah untuk meningkatkan minat belajar siswa? Untuk Meningkatkan meningkatkan minat. Minat belajar siswa. Siswa yang cenderung rendah ya maksudnya. Siswa Yang nilainya di bawah rata-rata gitu. karena banyak tuh siswa yang sekarang tuh apa-apa Iya. cenderungnya rendah. Karena emang makin kesini siswa makin malas banget belajar kan, Iya. pengennya Mau yang instan gitu? iya pengen yang instan gitu kan banyak. Ya itu dia balik lagi ya ke orang tuanya ya, karena 70% siswa itu di rumah gitu kan. Yang lebih banyak tahu juga orang tua. Karena kalau di sekolah itu kan anak-anak itu apa ya, cuman taunya kita belajar, anak itu datang ke sekolah, jadi lebih kepada wali muridnya, orang tuanya. Cukup. Satu lagi Terakhir. Bagaimana sekolah mengatasi tantangan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, terutama dengan keterbatasan tenaga kebersihan? Kalau sebelumnya tuh, jadi kalau setiap istirahat, habis istirahat jangan lupa sampahnya kan kita gunakan ini toa, ada toa kan, mik. Jangan lupa sampahnya, gitu dibuang tempat sampah. Terus sekarang nggak boleh yang namanya bawa sampah plastik ke dalam sekolah. Udah batasnya sampai kantin, buang sampahnya di situ. Itu intinya lebih sering mengingatkan sih. Kadang anak itu kan kalau udah lagi asik main sambil minum es asik, seret buang. Sering. Intinya sering mengingatkan sih. Cuman kadang ya itulah manusia ya. Kalian selalu makan khotowan nisyan gitu. Tempat salah dan lupa. Cukup ya, Mas? Cukup. Itu aja ya, Bu. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya dan solusinya ya. Luar biasa. Ibu, terima kasih atas jawaban dan solusi yang Ibu berikan ya untuk
menghadapi masalah-masalah yang kami pertanyakan gitu. Jadi mungkin bisa kita terapkan juga ya di sekolah Ya, semoga kita masing-masing bermanfaat ya. bermanfaat ya. Jadi nanti iya jadi di lapangan. Nah, baik Ibu, saya ucapkan terima kasih dari kami. Ya. Akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi